Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal wa fi kulli hal amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Ghafur yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam serta sehat jasmani serta rohani sehingga kita semua tetap dapat melaksanakan perintahnya yakni thalabul ilmi. Salawat ma'asalam marilah kita curah limpahkan kepada baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati Bapak dosen pengampu mata kuliah Bahasa Indonesia yakni Bapak Saiful Muktiali MPD. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ahmad Khairuddin, saya dari Prodi BKPI kelas BK25C angkatan tahun 2025. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil karya esai ilmiah saya yang berjudul Peran Pendidikan dan Pelatihan dalam Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia. Yang pertama adalah latar belakang. Di sini berisi tentang sumber daya manusia merupakan faktor utama dalam pembangunan suatu bangsa. Kemajuan di bidang ekonomi, sosial, dan teknologi sangat ditentukan oleh kualitas manusia yang dimiliki dalam suatu negara. Nah, di era globalisasi ini dan perkembangan teknologi yang sangat pesat, persaingan di dunia kerja semakin ketat sehingga menuntut SDM atau sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan, keterampilan, serta kemampuan beradaptasi yang baik. Kemudian pendidikan dan pelatihan menjadi upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan dalam membentuk pengetahuan, wawasan, karakter, dan sikap individu. Sedangkan pelatihan berperan dalam meningkatkan keterampilan kerja dan profesionalisme sesuai kebutuhan dunia kerja. Melalui pendidikan dan pelatihan yang berkualitas dan berkelanjutan, diharapkan dapat terciptanya SDM atau sumber daya manusia yang kompeten, produktif, dan berdaya saing tinggi. Oleh karena itu, peran pendidikan dan pelatihan sangatlah penting dalam mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan bangsa. Selanjutnya, tujuan pembahasan. Nah, tujuan ini yang pertama menjelaskan konsep pendidikan dan pelatihan dalam pembangunan SDM. Kemudian menganalisis peran pendidikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menganalisis peran pelatihan dalam meningkatkan keterampilan dan produktivitas SDM. Kemudian menjelaskan pentingnya sinergi pendidikan dan pelatihan dalam pembangunan manusia. Yang terakhir, memberikan pemahaman tentang kontribusi pendidikan dan pelatihan terhadap kemajuan bangsa. Selanjutnya, di sini ada pengertian. Nah, saya akan menjelaskan pengertian sumber daya manusia. Apa sih yang disebut dengan SDM atau sumber daya manusia? Nah, yang disebut SDM itu merupakan seluruh potensi yang dimiliki oleh setiap manusia ataupun individu yang mencakup apa saja, yakni kemampuan fisik, intelektual, pengetahuan, keterampilan, serta sikap, serta nilai-nilai yang dapat dikembangkan dan dimanfaatkan dalam proses pembangunan. Nah, sumber daya manusia tidak hanya dipahami sebagai jumlah tenaga kerja saja, tetapi juga sebagai kualitas individu yang memiliki kompetensi, kreativitas, dan tanggung jawab dalam melaksanakan peran dan fungsinya. Nah, dalam konteks organisasi dan pembangunan nasional, sumber daya manusia dipandang sebagai aset yang strategis yang menentukan keberhasilan pencapaian tujuan. Kualitas sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap produktivitas, efektivitas kerja, serta daya saing suatu organisasi ataupun bahkan negara. Oleh karena itu, pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja menjadi sangat penting. Agar apa? Agar manusia mampu beradaptasi dengan perubahan dan memanfaatkan teknologi serta berkontribusi secara optimal bagi kemajuan masyarakat dan bangsa. Selanjutnya pembahasan. Di sini ada 2 pembahasan ya.
Yang pertama pengertian pendidikan dan yang kedua pengertian pelatihan. Apa sih yang dikatakan pendidikan itu? Nah, pengertiannya saya jelaskan. Nah, pendidikan itu merupakan proses pembelajaran yang terencana dan sistematis. Jadi yang namanya pendidikan itu adalah proses ya, proses belajar yang direncanakan dan sistematis berurutan dari mulai awal, tengah sampai atas. Contohnya seperti dari mulai kita dididik sama ibu kita, kemudian disekolahkan, dididik sama guru kita yang bertahap dari mulai PAUD, SD, SMP, SMA hingga kuliah. Nah, yang bertujuan apa? Yaitu mengembangkan pengetahuan, keterampilan, sikap dan karakter peserta didik atau setiap individual. Kemudian pendidikan tidak hanya menekankan aspek kognitif saja, tetapi juga moral dan sosial. Nah, pendidikan menjadi pondasi utama dan pembentukan kualitas manusia. Kenapa pendidikan dikatakan menjadi pondasi utama dalam pembentukan kualitas manusia? Karena ketika manusia tanpa adanya pendidikan tidak dipondasikan dengan pendidikan, maka manusia tersebut akan jauh tertinggal dengan adanya perkembangan zaman dan kemudian kemajuan digital. Jadi manusia-manusia tersebut yang tidak berlandaskan pendidikan maka akan sangat tertinggal dari kedua itu, dan masih banyak hal-hal yang lain yang tertinggal lagi. Nah, seperti itu adalah pengertian pendidikan. Kemudian lanjut berikutnya kita mengenai pengertian pelatihan. Pelatihan itu apa sih? Nah, setelah kita selesai dari pendidikan, kita menyelesaikan pendidikan kita, entah itu dari mulai yang paling dasar sampai yang paling tinggi, kita sebagai manusia, sebagai sumber daya itu diarahkan ke pelatihan. Apa sih pelatihan itu? Adalah proses peningkatan keterampilan dan keahlian secara praktis. Nah, ketika di pendidikan itu biasanya terlihat ini ahlinya di mana, keterampilannya di mana. Nah, kita dilatih di situ lagi. Kemudian pelatihan disesuaikan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Kita mau kemana? Tujuan kita kemana? Maka pelatihan kita harus sesuai dengan bidang kemampuan kita. Nah, tujuan pelatihan sendiri itu apa? Untuk meningkatkan kompetensi, kemudian produktivitas dan profesionalisme tenaga kerja. Nah, setelah kita dari pendidikan dan pelatihan, maka kita akan bisa dikatakan menjadi orang yang berkompeten, kemudian bisa produktif dan profesionalisme dalam menjalankan apa yang kita jalankan, seperti dalam bidang kita masing-masing. Dalam pekerjaan kita bisa profesional maksimal dalam melakukan suatu apapun dalam pekerjaan kita yang sesuai dengan bidang kita. Kemudian pelatihan bersifat jangka pendek dan aplikatif. Jadi pelatihan itu sifatnya pendek, jangkanya pendek, kemudian langsung diaplikasikan dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita, dalam tugas kita. Nah, kemudian pembahasan berikutnya ada 2 pembahasan lagi, yaitu peran pendidikan dan pelatihan. Pertama kita akan membahas tentang peran pendidikan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, peran pendidikan ini sangat penting. Antaranya apa? Untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan individu. Dengan apa caranya? Ya seperti tadi yang dijelaskan di awal, karena kita menginjak dunia pendidikan dari kecil ya, dari sejak lahir, kemudian kita disekolahkan. Nah, seperti kita mempelajari mata pelajaran IPA, IPS. Nah, itu untuk menambah wawasan siswa sehingga bisa berpikir kritis, kreatif dan inovatif dengan wawasan-wawasan yang didapat dari pendidikan. Kemudian selanjutnya mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif dan inovatif, dan menyiapkan sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada, perubahan zaman ataupun perkembangan digital dan lain sebagainya, dan menjadi investasi jangka panjang dalam pembangunan bangsa. Kemudian peran pelatihan dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama yaitu berperan sebagai apa? Meningkatkan keterampilan teknis dan profesional. Kemudian menyesuaikan kemampuan sumber daya manusia dengan kebutuhan pasar kerja, meningkatkan produktivitas dan kinerja individu, membantu pengembangan karir dan kesiapan kerja. Kemudian yang terakhir mengurangi kesenjangan antara pendidikan dan dunia kerja. Selanjutnya pembahasan mengenai hubungan pendidikan dan pelatihan. Jadi
Pendidikan dan pelatihan ini memiliki hubungan yang sangat erat dan saling melengkapi dalam upaya apa? Dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan berperan sebagai dasar utama dalam membentuk apa saja, yaitu membentuk pengetahuan, wawasan, sikap, serta karakter individu. Nah, melalui pendidikan ini, seseorang dibekali kemampuan berpikir kritis, memiliki nilai moral, dan landasan teoritis yang diperlukan dalam kehidupan dan dunia kerja. Nah, sementara itu, pelatihan sendiri berfungsi untuk memperkuat dan menerapkan pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tadi ke dalam bentuk keterampilan, praktis, dan profesional. Pelatihan membantu individu menyesuaikan kemampuan yang dimiliki dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Dengan adanya hubungan yang sinergis ini antara pendidikan dan pelatihan, akan terciptanya sumber daya manusia yang tidak hanya cerdas secara akademis saja, tetapi juga terampil dan produktif serta siap menghadapi tantangan-tantangan global. Selanjutnya, pembahasan mengenai dampak peningkatan kualitas sumber daya manusia ini sangat dampak positif ya, sangat baik dampaknya. Diantaranya itu meningkatkan daya saing tenaga kerja, kemudian mendorong pertumbuhan ekonomi dan produktivitas nasional, mengurangi angka pengangguran, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memperkuat pembangunan nasional secara berkelanjutan. Jadi dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia ini, itu dapat memperkuat pembangunan nasional secara apa? Secara berkelanjutan terus menerus. Jadi ketika peningkatan kualitas SDM ini didukung, maka secara pembangunan nasional akan berjalan dengan baik secara berkelanjutan dan terus menerus akan terus berkembang maju dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selanjutnya yaitu kesimpulannya. Jadi kesimpulannya, pendidikan dan pelatihan ini memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan sendiri membentuk pengetahuan dan karakter, sedangkan pelatihan sendiri meningkatkan keterampilan dan kompetensi kerja. Keduanya saling melengkapi dalam menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing, sehingga mendukung pembangunan dan kemajuan bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.